Nama saya Amanda Williamirani. Kenalkan, nama saya Indah Ceria Zaluku. Di sini kita akan membahas tentang analisis regresi linear berganda. Untuk materi lebih lanjut, tonton video ini sampai akhir ya. Yang pertama itu pengertian dan tujuan regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, dengan variabel dependennya yaitu Y. Tujuannya untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan tujuannya juga untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independennya mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian persamaan umum dalam regresi linear berganda. Persamaannya itu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, di mana Y sama dengan prediksi nilai variabel dependen atau terikat. Kemudian X1-nya adalah nilai variabel independen atau bebas pertama. X2-nya nilai variabel independen bebas kedua. A-nya konstanta, B1 adalah koefisien variabel independen bebas pertama, B2 koefisien variabel independen bebas kedua. Eliminasi dan mensubstitusikan persamaan dari rumus tersebut. Nilai A, B1, dan B2 dapat diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan metode eliminasi sampai substitusi dari tiga persamaan yang kita bentuk, yaitu NA ditambah sigma X1, B1 ditambah sigma X2, B2 sama dengan sigma Y. Itu persamaan pertama. Kemudian sigma X1A ditambah sigma X1 kuadrat B1 ditambah sigma X1 X2 B2 sama dengan sigma X1Y. Itu persamaan kedua. Persamaan ketiganya sigma X2A ditambah sigma X1 X2 B1 ditambah sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2Y. Keterangannya, N di sini adalah jumlah sampel atau responden. Kemudian sigma X1 adalah jumlah nilai variabel X1, sigma X2 jumlah nilai variabel X2, sigma Y jumlah nilai variabel Y, dan sigma X1 kuadrat jumlah nilai kuadrat variabel X1, sigma X2 kuadrat jumlah nilai kuadrat variabel X2, sigma X1 X2 adalah jumlah perkalian nilai variabel X1 dengan nilai variabel X2, sigma X1Y jumlah perkalian nilai variabel X1 dengan nilai variabel Y. Dan yang terakhir, sigma X2Y adalah jumlah perkalian nilai variabel X2 dengan nilai variabel Y. Contoh regresi nilai berganda. Di sini bisa dilihat di layar. Di situ tertera disiplin kerja, beban kerja, kinerja. Kita menentukan A buat tabel bantuan, B rangkuman tabel bantuan, C kita hitung nilai A, B1 dan B2, yang D masukkan ke dalam persamaan umum, yang E interpretasikan persamaan. Kemudian di sini kita harus menentukan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, X2 kali Y. Bisa dilihat ya, di situ udah tertera semua nilai-nilainya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, sehingga kita dapat menentukan atau mendapatkan hasil jumlah dari X1-nya 420, X2-nya 801, Y-nya 538, X1 kuadratnya 18.652, X2 kuadratnya 64.501, X1 kali X2 34.046, X1 kali Y 23.529, X2 kali Y 43.431. Langkah yang ketiga, kita tentukan nilai A, B1 dan B2. Dalam menentukan nilai A, B1 dan B2,
kita harus melakukan metode eliminasi dan substitusi. Teman-teman bisa lihat gambar di samping. Kita harus mengeliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Terus kita juga mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Bisa dilihat ya langkah-langkahnya. Terus kalau sudah kita eliminasi semua, kita tentukan nilai B2-nya. Hasilnya di sini. Nilai B2 di situ min 1817748 B2 sama dengan 3568560, sehingga B2 nya sama dengan 3568560 dibagi min 1817780, sehingga hasilnya min 0,196. Kemudian kita cari nilai B1 nya. Caranya kita masukkan nilai B2 ke persamaan 4, sehingga min 10.120 B1 dikurang 4.040 B2 sama dengan min 9.330. Ini persamaan 4 ya. Sehingga kita lakukan pengurangan, kita masukkan nilai B2 nya yang min 0,196. Habis itu kita lakukan penambahan, kita masukkan ke ruas kanan yang nilai 791,84, sehingga hasil B1 nya yaitu min 10.121,84 dibagi min 10.120 sama dengan 1,00. Tentukan nilai A nya. Caranya kita masukkan nilai B dan B2 ke persamaan 1, sehingga 10A ditambah 420 B1 ditambah 801 B2 sama dengan 538. Kita masukkan juga nilai B1 nya yang 1,00, kemudian yang nilai B2 nya min 0,196, sehingga dihasilkan A sama dengan 274,996 dibagi 10, sehingga nilai A nya 27,4996. Selanjutnya kita lakukan langkah keempat dengan memasukkan nilai A, B1 dan B2 ke dalam persamaan umum. Persamaan umumnya tadi kan Y setiap aksen sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, sehingga Y sama dengan 27,4996 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,196 X2, sehingga Y sama dengan 27,5 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,9 X2. Langkah kelima kita interpretasikan persamaan. Persamaan yang aksen sama dengan 27,5 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,19 X2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. A. Konstanta sebesar 27,5. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja dan beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 27,5. Kemudian yang B, koefisien variabel X1 sebesar 1,00. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 1,00 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 1,00 satuan.
Yang ke-C, koefisien variabel X2 sebesar min 0,19. Hal ini berarti jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntan pabrik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kerja kinerja pegawai kantor akuntan pabrik XYZ akan menurun sebesar 0,19 satuan, begitu pula sebaliknya. Berikut pengaplikasi analisis regresi linear berganda menggunakan eViews. Yang pertama, kita buka aplikasi eViews terlebih dahulu. Kemudian, klik File, pilih New, dan klik Work File. Nah, untuk pengisian start date dan end date, sebelumnya kita harus menyiapkan data analisisnya terlebih dahulu. Karena di data tersebut dimulai dari nomor 1 sampai 10, maka diisi saja sesuai dengan data tersebut dengan start date-nya yaitu 1 dan end date-nya 10. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya klik Quick, lalu pilih Empty Group, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu data yang tadi kita copy, lalu kita paste di program eViews. Nah, setelah itu kita close terlebih dahulu. Selanjutnya, kita melakukan estimasi data, yaitu dengan blok variabel X1 sampai variabel Y. Selanjutnya, klik pojok kanan, lalu pilih Open, dan klik As a Question. Kemudian, kita pindahkan konstanta Y dan C di antara variabel X1. Lalu, klik OK. Dan inilah hasil output dari regresi linear berganda. Sehingga dalam hal ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen dan berdasarkan perubahan pada variabel independen. Dalam contoh penelitian tentang pengaruh disiplin kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai, linear berganda membantu mengidentifikasi sejauh mana disiplin kerja dan beban kerja mempengaruhi kinerja kerja melalui persamaan regresi seperti Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2Y sama dengan A ditambah B1 kali B1 X1 ditambah B2 X2. Koefisien regresi dihitung untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Analisis ini penting dalam mengaplikasikan regresi linear berganda untuk memahami dan memprediksi hasil yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diuji.